Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua ya, teman-teman pecinta atau peternak hewan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Selamat datang di channel saya lagi ya, channel Agus Kunjung. Kali ini saya habis beli seekor sapi ya. Karena sapi saya yang tahun ini atau tahun kemarin sudah saya jual ke masjid terdekat saya, yaitu untuk kurban, yaitu terjual berapa ya, itu sekitar 30 jutaan lah. Nah, itu saya merawatnya enak sekali teman-teman. Kalau biasanya kan orang-orang itu kan berpikirnya gini, memelihara sapi itu makannya itu harus ekstra ya, tapi kalau saya tidak. Saya itu cuma mengandalkan hasil dari limbah singkong. Nah, ini singkongnya ini nanti siang mau saya kupas, terus kulitnya ini saya berikan kepada sapi saya. Terus kemudian sorenya singkongnya saya potong-potong jadi kecil-kecil itu, terus saya rebus sorenya, terus saya jadikan tape itu ya. Nah, terus air godokan atau air rebusan itu saya minumkan kepada sapinya itu pas waktu malam hari. Terus sapi saya kelihatan bisa gemuk sekali ya. Jadi saya itu memelihara sapinya itu termasuk makanannya itu alami, tidak seperti yang lainnya, yaitu berupa sentrat dan lain sebagainya lah. Itu tidak saya masukkan kepada peternakan atau sapi-sapi saya. Oke, dan ini air godokan atau hasil rebusan singkong tadi ya, yang saya bicarakan tadi. Dan ini adalah tempat ketika saya merebus singkong. Hasil rebusan singkong yang dikenal juga sebagai ampas tapioka dapat memberikan beberapa manfaat untuk pertumbuhan sapi, terutama dalam konteks pakan ternak. Beberapa manfaat utamanya meliputi: yang pertama, sumber energi singkong mengandung karbohidrat kompleks yang dapat memberikan energi yang dibutuhkan oleh sapi untuk pertumbuhan dan aktivitas sehari-hari. Kemudian, serat. Meskipun serat dalam singkong lebih rendah setelah direbus, ampas tapioka masih mengandung serat yang dapat mendukung pencernaan sapi. Selanjutnya, protein. Ampas singkong juga mengandung sejumlah protein yang dapat membantu dalam pembentukan otot dan pertumbuhan sapi. Vitamin dan mineral. Singkong mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin B+1, dan beberapa mineral penting seperti mangan, kalium, dan magnesium. Meskipun dalam jumlah yang lebih rendah setelah direbus, ampas tapioka masih menyediakan beberapa nutrisi ini. Ketersediaan dan biaya. Singkong adalah sumber pakan yang umum dan relatif murah, sehingga bisa menjadi alternatif yang ekonomis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sapi. Apalagi kan saya ini kan juga tidak memanfaatkan singkong saja ya. Maksudnya kan singkongnya juga saya buat tape, jadi saya juga menghasilkan uang dari singkong ini untuk yang lainnya. Jadi saya juga mendapatkan uang tidak hanya dari rebusan ini saja, tapi juga dari tape juga. Namun penting untuk dicatat bahwa penggunaan ampas tapioka atau hasil rebusan singkong dalam pakan ternak harus disesuaikan ya, dengan proporsi yang tepat, dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya sumber pakan utama loh, karena perlu dipertimbangkan juga keseimbangan nutrisi keseluruhan pakan sapi untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan hewan ternak yang optimal. Begitu ya teman-teman. Oke, dan ini alhamdulillah sapiku yang baru saya beri tadi sudah
kelihatannya sudah mau makan ya di tempat saya yang baru ini. Karena biasanya kan sapi yang baru dibeli itu makannya itu yang pertama kali susah sekali, apalagi di tempat yang baru seperti yang aku punya saat ini. Sepertinya ini sudah mau makan ya, lahap sekali, dan semoga ini menambah ekstra. Sapi yang baru saya beli ini gemuk badannya ya. Untuk merawat sapi agar cepat gemuk, dilihat dari yang saya pelihara kemarin atau tahun-tahun yang kemarin, kita harus melibatkan beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan, seperti nutrisi yang memadai, manajemen pakan yang baik, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung ya. Berikut ini adalah beberapa tips untuk merawat sapi agar cepat gemuk ya. Yang pertama, nutrisi dan pakan ya. Pastikan pakan itu cukup ya. Sapi yang ingin gemuk membutuhkan pakan yang kaya akan energi, seperti rumput yang berkualitas tinggi, hijauan segar, atau pakan konsentrat, misalnya jagung atau kedelai. Kalau saya ya itu tadi hasil rebusan singkong tadi. Kemudian berikan suplemen, tambahan mineral dan vitamin dapat membantu dalam proses metabolisme dan pertumbuhan. Kemudian atur jadwal pakan ya. Berikan pakan secara teratur dan pastikan sapi mendapatkan jumlah pakan yang cukup setiap hari ya, minimal 3 kali sehari lah, seperti kita makan sehari-hari itu. Kemudian yang selanjutnya air minum ya. Pastikan sapi memiliki akses yang cukup dan mudah terhadap air bersih. Kebutuhan air yang memadai sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan sapi. Misalkan kita sering memandikan sapi ya kurang lebih ya sekitar 3 hari sekali lah, kalau enggak ya 2 hari sekali. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam memandikan sapi ya. Kemudian soal kesehatan sapi ya, kita harus memperhatikan kesehatan sapi atau vaksinasi. Pastikan sapi mendapatkan vaksinasi yang tepat untuk mencegah penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhannya. Pengobatan parasit atau kontrol parasit yang baik penting untuk memastikan sapi dapat menyerap nutrisi dengan baik dari pakan yang diberikan. Kemudian pemeliharaan lingkungan. Pemeliharaan kandang, pastikan kandang bersih dan cukup luas agar sapi dapat bergerak dengan nyaman ya. Ventilasi yang baik, udara segar, dan ventilasi yang baik dapat membantu mengurangi stres pada sapi dan meningkatkan pertumbuhan sapi. Seperti kalian lihat kan ini, sapi saya ini juga saya berikan ventilasi yang cukup. Misalkan ini ada sorotan dari sinar matahari. Nah, ini termasuk parasit atau memastikan lingkungan sapi itu segar dan ventilasinya baik bagi pertumbuhan sapi ya. Kemudian pemantauan dan pengukuran. Pemantauan berat badan secara rutin. Ukur berat badan sapi untuk memastikan pertumbuhannya sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi fisik. Amati kondisi fisik sapi secara umum, termasuk makanan dan minumannya, serta tingkat aktivitasnya. Kita harus juga menangani sapi dengan baik ya. Hindari stres berlebihan pada sapi, misalnya dengan menangani mereka dengan lembut dan meminimalkan perubahan yang tiba-tiba dalam lingkungan mereka. Misalkan terjadinya sapi yang tiba-tiba lesu, tidak mau makan, tidak mau minum, dan lain sebagainya. Oke, ini catatan tambahan ya teman-teman. Merawat sapi agar cepat gemuk itu membutuhkan waktu dan perhatian yang konsisten ya. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter hewan atau ahli pertanian lokal untuk saran dan rekomendasi yang spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sapi Anda. Dengan memperhatikan
hal-hal yang sudah saya jelaskan di atas secara cermat, Anda dapat meningkatkan peluang untuk merawat sapi agar cepat gemuk dan efektif dan sehat. Serta Anda juga atau teman-teman juga bisa memperkirakan berapa lama sih jangkauan atau waktu yang Anda butuhkan untuk merawat sapi agar cepat gemuk dan cepat Anda jual dan menghasilkan cuan yang agak banyak. Dan ini adalah bahan tambahan makan untuk sapi yang saya pelihara ya, yaitu berupa kulit singkong, dan saya memberikan ini cuma waktu siang hari saja. Kemudian waktu sore saya juga memberikan dedaunan, yaitu daun singkong ini sebagai suplemen atau bahan makanan tambahan untuk sapi yang saya pelihara. Oke, jadi begitu ya cara saya menghasilkan uang dari ternak sapi. Jadi saya tidak perlu memelihara sapi yang banyak-banyak, cuma atau cukup satu saja, tapi setiap tahunnya saya bisa mengeluarkan untuk Idul Adha, karena setelah Idul Adha selesai harga sapi pasti menurun dan saya membeli sapi yang kecil-kecilan saja, lalu saya besarkan, kemudian Idul Adha tahun depan atau tahun selanjutnya saya jual kembali dan saya sudah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan satu hal yang memudahkan saya yaitu soal pangan sapi dari hasil limbah singkong yang saya buat menjadi tape itu ya. Itu saja saya sudah menguntungkan bagi saya, dan saya juga mendapatkan keuntungan tambahan dari penjualan tape. Oke, itu saja ya sedikit informasi dari saya tentang sapi atau beternak sapi yang mudah dan menguntungkan dari saya. Jangan lupa tekan like, comment, subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.